Jonter. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai pengaruh pencahayaan ruang belajar terhadap efektivitas proses belajar. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Latar belakang. Belajar adalah sebuah hal yang penting dan wajib dilaksanakan bagi kelangsungan hidup manusia, karena agar setiap pribadi dapat melakukan perubahan-perubahan yang mengembangkan perilaku mereka. Terdapat faktor internal dan eksternal dalam belajar, serta mempengaruhi keberhasilan seseorang. Faktor internal meliputi aspek psikologis, faktor eksternal meliputi aspek keluarga, aspek sekolah, serta aspek masyarakat, yaitu dalam memilih teman bergaul. Di dalam proses belajar ini, kita membutuhkan kondisi ruangan yang nyaman agar dapat mendukung efektivitas belajar. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2006 mengatakan bahwa beberapa kriteria kenyamanan suatu tempat, salah satunya adalah kenyamanan visual, yaitu pencahayaan yang dipengaruhi oleh jumlah, ukuran, serta penempatan jendela. Jika pencahayaan tersebut kurang atau berlebihan, maka akan mengganggu penglihatan mata. Kesehatan penglihatan merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dijaga, terutama mahasiswi dan mahasiswa jurusan desain interior dan arsitektur. Karena kita membutuhkan ketepatan dan ketelitian yang merupakan salah satu kunci keberhasilan saat membuat suatu karya seni. Berdasarkan Jurnal Arsitektur Bangunan dan Lingkungan tahun 2017, cahaya dibutuhkan oleh manusia untuk melihat objek secara visual. Jika pencahayaan kurang atau berlebihan, maka kenyamanan akan terganggu. Hal itulah yang berdampak pada kesehatan mata. Seorang ahli di Cornell University, Howard Howland, mengatakan bahwa jika cahaya rendah, maka pupil mata harus terbuka lebih besar. Hal ini akan menyebabkan rabun jauh pada mata. Saya Feli, sekarang saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah penelitian. Ketika mahasiswa-mahasiswi jurusan desain interior dan arsitektur mengerjakan tugas seperti menggambar, membuat maket, dan tugas-tugas lainnya, sudah pasti membutuhkan cahaya yang cukup. Selain itu, setiap orang memiliki tingkat kenyamanan mata yang berbeda, sehingga perbedaan penggunaan cahaya dalam ruang belajar dapat terjadi. Hal inilah yang menjadi alasan kuat bagi peneliti untuk membuat penelitian mengenai pentingnya pencahayaan ruang belajar terhadap efektivitas proses belajar. Pertanyaan yang perlu dijawab pada penelitian kali ini adalah, yang pertama, apakah pencahayaan dapat mempengaruhi konsentrasi belajar? Yang kedua, jenis cahaya apakah yang paling efektif untuk digunakan saat belajar? Pencahayaan yang dibutuhkan setiap mahasiswa desain pasti berbeda-beda. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pencahayaan cocok untuk melakukan aktivitas dalam ruangan, khususnya dalam belajar atau mengerjakan tugas. Penelitian ini juga ditujukan untuk mahasiswa-mahasiswi jurusan desain interior dan arsitektur yang juga mempelajari tentang berbagai teknik pencahayaan dalam ruangan. Manfaatnya, dengan terpecahkan masalah ini, diharapkan semua mahasiswa-mahasiswi desain dapat menjalankan aktivitas belajar dengan baik. Selanjutnya, saya Natalie akan menjelaskan tentang landasan teori. Yang pertama mengenai konsentrasi belajar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsentrasi adalah pemusatan perhatian atau pikiran pada suatu hal. Dimyati dan Mujiono mengatakan bahwa konsentrasi belajar adalah kemampuan memusatkan perhatian pada pelajaran. Pemusatan perhatian tersebut tertuju pada isi bahan belajar maupun proses memperolehnya. Kemudian mengenai lama konsentrasi belajar seseorang. Kekuatan belajar seseorang setelah 30 menit telah mengalami penurunan. Ia menyarankan agar adanya istirahat selama beberapa menit. Hal itu dikemukakan oleh Hamiyah dan Jauhar. Pendapat kedua berasal dari seorang tokoh bernama Roy Jakar dalam Dimyati dan Mujiono, menyatakan bahwa perhatian siswa akan meningkat pada 15-20 menit pertama, kemudian akan menurun pada 15-20 menit kedua, dan begitu seterusnya, meningkat dan menurun kembali. Nah, indikator konsentrasi belajar. Menurut Engkoswara dan Slameto, indikator konsentrasi belajar adalah 1. Adanya penerimaan pada materi belajar. 2. Respon terhadap materi yang diajarkan. 3. Gerakan anggota badan yang tepat sesuai dengan petunjuk. 4. Mampu mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh. 5. Mampu mengemukakan ide atau pendapat. 6. Kesiapan pengetahuan.
7. Minat terhadap pelajaran yang dipelajari. Dan yang terakhir, tidak bosan terhadap proses pembelajaran yang dilalui. Oke, jadi saya akan menjelaskan mengenai cahaya. Jadi berdasarkan teori dari Newton, ia mengatakan bahwa ada partikel ringan yang sangat kecil dipancarkan ke segala arah dengan sangat cepat. Menurut Manurung, pada tahun 2012, ia mengatakan bahwa di dalam interior, pencahayaan adalah faktor penting karena dapat menunjang fungsi ruang dan juga berlangsungnya kegiatan di dalam ruangan. Kemudian fungsi lainnya adalah membantu citra visual estetis dan juga menciptakan kenyamanan dan keamanan para pengguna. Ada 2 jenis pencahayaan, yaitu pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. Pencahayaan alami adalah cahaya yang bersumber dari alam, yaitu matahari. Cahaya alami dapat berubah-ubah berdasarkan waktu, musim, dan tempat. Keuntungannya dari penggunaan cahaya alami adalah yang pertama menghemat energi listrik, dan yang kedua dapat membunuh berbagai macam kuman penyakit yang ada di lingkungan sekitar. Kekurangan dari cahaya alami adalah intensitasnya yang tidak teratur dan mengeluarkan energi panas, dan yang ketiga pencahayanya tidak merata. Sedangkan pencahayaan buatan adalah sistem pencahayaan yang dibuat oleh manusia. Menurut Sugijanto pada tahun 1998, pencahayaan buatan adalah cahaya buatan yang dibuat untuk menambah pencahayaan fungsi lainnya, untuk menambah pencahayaan. Pencahayaan buatan sangat dibutuhkan ketika cahaya alami sulit diperoleh. Kelebihan dari pencahayaan buatan adalah pencahayaan yang lebih merata, pencahayaan khusus atau unik, menerangi sudut tertentu yang tidak dijangkau matahari, kemudian pencahayaan yang konstan setiap saat. Sedangkan kekurangannya adalah memerlukan energi listrik sehingga perlu mengeluarkan biaya, dan dalam jangka waktu tertentu lampu tersebut akan rusak. 3 sistem pencahayaan. Sistem pencahayaan merata, contohnya pada koridor atau jalan. Sistem pencahayaan setempat, yaitu pada area kerja atau meja belajar. Sistem pencahayaan gabungan, yaitu sistem yang cocok untuk mengerjakan tugas yang memerlukan tingkat pencahayaan yang tinggi. Saya, Stasia Aurelia, akan menjelaskan tentang metode yang kami pakai. Dalam rangka menemukan jawaban atas fokus penelitian yang telah ditentukan, peneliti menggunakan satu instrumen penelitian, yaitu kuesioner. Tema dari kuesioner adalah lebih banyak yang memilih cahaya alami atau buatan untuk konsentrasi belajar. Peneliti menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa-mahasiswi jurusan Desain Interior dan Arsitektur angkatan 2018 hingga 2020 di dalam UPH maupun di luar UPH menggunakan Google Form. Penyebaran dilakukan melalui berbagai platform media sosial seperti Line, WhatsApp, Discord, dan Instagram. Kuesioner ini terdiri atas 11 pertanyaan dan jumlah responden yang kami dapatkan adalah 62 orang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa cahaya adalah hal yang sangat penting mempengaruhi efektivitas belajar seseorang. Oleh karena itu, pencahayaan yang terang dan baik akan membantu waktu belajar menjadi lebih lama dan lebih efektif. Kebanyakan orang sangat senang belajar atau bekerja pada pencahayaan yang terang. Pencahayaan yang terang dapat menambah fokus pada saat belajar maupun mengerjakan sesuatu. Pencahayaan juga mempengaruhi mood seseorang saat belajar atau melakukan sesuatu. Karena mood belajar seseorang akan lebih baik ketika menggunakan pencahayaan yang baik dan konsisten. Saya William dan saya akan menjelaskan tentang tabel. Untuk tabel bagian pertama merupakan persentase jurusan responden. Terdapat 54,8% merupakan dari jurusan desain interior dan 45,2% berasal dari jurusan arsitektur. Untuk selanjutnya merupakan persentase angkatan responden. Terdapat 62,9% merupakan dari angkatan 2020, 24,2% berasal dari angkatan 2019, dan 12,9% merupakan dari angkatan 2018. Lalu selanjutnya merupakan persentase survei waktu belajar paling efektif. Terdapat 67,7% mengatakan bahwa sore dan malam hari merupakan waktu belajar yang paling efektif. Sedangkan 32,3% mengatakan bahwa pagi dan siang merupakan waktu belajar paling efektif. Untuk selanjutnya merupakan persentase survei pemilihan sumber cahaya pada pagi dan siang hari. Terdapat 75% memilih menggunakan cahaya alami untuk metode pencahayaan pada pagi dan siang, dan 25% menggunakan cahaya buatan sebagai metode pencahayaan
pada pagi dan siang. Selanjutnya merupakan grafik survei durasi konsentrasi belajar menggunakan cahaya alami. Untuk mayoritas jawaban, terdapat responden memilih 2 jam sebagai waktu belajar yang paling efektif menggunakan cahaya alami. Dan selanjutnya merupakan grafik survei jenis lampu yang digunakan para responden. Mayoritas responden menyatakan menggunakan lampu LED sebagai sumber cahaya buatan yang sering digunakannya. Untuk selanjutnya merupakan grafik survei durasi konsentrasi belajar menggunakan cahaya buatan. Bisa disimpulkan menjawab dengan 2 jam dan 3-4 jam merupakan waktu paling efektif mendapatkan konsentrasi penuh dengan menggunakan cahaya buatan. Untuk selanjutnya merupakan presentase survei tingkat kenyamanan menggunakan pencahayaan apa. Terdapat 96,8% mengatakan bahwa pencahayaan yang cukup merupakan metode paling nyaman untuk belajar. Selanjutnya merupakan hasil survei alasan memilih cahaya alami dan buatan. Bisa disimpulkan, mayoritas jawaban yang mengisi menggunakan cahaya buatan mengatakan bahwa dapat diatur sesuai kebutuhan dan lebih efisien merupakan alasan utama menggunakan cahaya buatan. Terasa lebih nyaman di mata dan lebih merata merupakan alasan utama menggunakan cahaya alami. Selanjutnya merupakan hasil survei pencahayaan ruang belajar yang mempengaruhi efektivitas belajar. Bisa disimpulkan bahwa jawaban mayoritas merupakan iya karena lebih mudah dalam melihat objek atau bidang kerja sehingga dapat meningkatkan konsentrasi belajar. Saya Jennifer, saya akan menjelaskan tentang pembahasan yang kami dapatkan. Berdasarkan survei, para responden setuju bahwa kondisi pencahayaan yang cukup sangat meningkatkan kenyamanan dan konsentrasi dalam proses belajar. Mayoritas responden berpendapat bahwa lebih menyukai cahaya buatan dibandingkan cahaya alami yang dilihat dari segi keefektifan dan manfaat dalam proses belajar. Alasan responden memilih cahaya buatan yang pertama karena cahaya buatan mempunyai intensitas cahaya yang dapat diatur. Redup terang cahaya dapat diatur. Yang kedua, cahaya yang dihasilkan oleh cahaya buatan itu rata dan yang terakhir tidak menyilaukan pandangan mata. Dan kebanyakan responden senang menggunakan lampu LED. Yang selanjutnya, dari sebagian kecil responden yang menyukai cahaya alami, berpendapat bahwa cahaya alami lebih terang dan intensitas cahaya dan bisa membangkitkan suasana hati dan dalam mengerjakan sesuatu. Yang terakhir adalah dengan didapatkannya konsentrasi dan kenyamanan belajar, serta durasi belajar yang lebih lama, dapat disimpulkan bahwa pencahayaan buatan lebih efektif dalam memenuhi konsentrasi belajar dan belajar yang optimal dibandingkan untuk pencahayaan alami. Kesimpulan yang kelompok kami dapatkan diantaranya, yang pertama, lebih efektif belajar di malam hari dibandingkan di siang hari, dikarenakan para responden memilih lampu buatan dibandingkan cahaya alami. Yang kedua, cahaya yang relatif digunakan adalah lampu LED. Yang ketiga adalah cahaya yang minim akan mempengaruhi efektivitas belajar dan konsentrasi belajar. Yang keempat adalah cahaya yang cukup akan meningkatkan konsentrasi serta mood belajar yang akan menjadi lebih baik. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.